Sekarang pikirkan penyesalan terbesar Anda saat ini. Apa yang Anda rasakan tiap kali penyesalan itu melintas di benak Anda? Apakah seperti sesak yang tak kunjung reda? Seperti batu besar yang menghimpit dada setiap kali mengingat itu? Apakah seperti terjebak di penjara waktu? Kejadian yang terulang-ulang di kepala bagai film usang yang diputar berkali-kali, tak dapat diubah. Suara-suara berbisik, andai aku bisa kembali ke saat itu. Andai aku bisa memilih kembali. Tapi waktu berjalan ke depan, bukan ke belakang dan terus menyiksa. Apakah seperti berjalan di padang pasir, kering, haus, penuh rasa putus asa, langkah semakin berat, tak ada jaminan ada oase di depan? Apakah seperti rumah habis terbakar, hanya bisa berdiri, menatap sisa abu, tak ada yang kembali, hanya puing-puing dan serpihan-serpihan yang mengingatkan bahwa di sana pernah ada yang berharga? Ataukah menyesal itu menderita yang tak kunjung hilang, karena sadar bahwa diri sendiri adalah penyebab? Seperti bercermin, menatap wajah yang tak termaafkan. Penyesalan Anda yang tak berkesudahan bisa menjadi racun yang perlahan merusak kehidupan Anda, menggerogoti kebahagiaan, menyesakkan hati dengan perasaan yang bersalah, tak berkesudahan. Terus-menerus terjebak dalam kesalahan masa lalu, akan sulit untuk melihat peluang di masa depan, merasa tidak layak untuk bahagia, dan bahkan kehilangan motivasi untuk berkembang. Menimbulkan stres dan cemas, sementara tubuh ikut terseret dalam kelelahan emosi yang berkepanjangan. Dalam jangka panjang, hal ini berujung pada depresi, kehilangan rasa percaya diri, dan keterasingan dari orang-orang terdekat. Kemungkinan Anda yang larut dalam penyesalan juga mulai menarik diri, merasa tak pantas dicintai, dan akhirnya terjebak dalam kesepian yang menyakitkan. Ketika penyesalan dibiarkan menguasai, bukan hanya kebahagiaan yang hilang, tetapi kesempatan untuk hidup bermakna pun hilang. Bangkit dari penyesalan adalah satu-satunya cara untuk kembali merasakan arti hidup yang sebenarnya. Selama Anda terjebak bayang-bayang masa lalu, Anda hanya akan berjalan di tempat, dihantui kesalahan yang tak bisa diubah. Kehidupan tidak menunggu, waktu terus bergerak, dan kesempatan untuk memperbaiki diri selalu ada bagi mereka yang berani mengambilnya. Memaafkan diri sendiri bukan berarti melupakan, tetapi belajar dan tumbuh dari kesalahan. Setiap orang memiliki luka di masa lalu, tetapi yang membedakan adalah bagaimana mereka menggunakannya, apakah sebagai rantai yang mengikat atau sebagai pijakan untuk melompat lebih tinggi. Ketika seseorang berani melepaskan penyesalan, ia memberi ruang bagi harapan, kebahagiaan, dan masa depan yang lebih baik. Pada akhirnya, bukan masa lalu yang menentukan siapa kita, melainkan bagaimana kita memilih untuk melangkah setelahnya. Penyesalan seringkali muncul ketika kita merasa telah membuat keputusan yang salah, melewatkan peluang berharga, atau melakukan sesuatu yang berdampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Namun sebelum bisa bangkit dari penyesalan, penting untuk memahami akar dari perasaan tersebut. Dengan mengenali sumbernya, Anda bisa melihat dengan lebih jelas mengapa perasaan itu muncul dan bagaimana cara mengatasinya. Secara umum, penyesalan bisa dibagi menjadi beberapa jenis. Ada penyesalan karena tindakan yang telah dilakukan, seperti berkata kasar kepada seseorang atau mengambil keputusan tanpa berpikir panjang. Ada juga penyesalan karena tidak bertindak, seperti melewatkan kesempatan emas atau tidak berani mengejar impian. Kedua jenis penyesalan ini sama-sama menyakitkan, tetapi memahami bahwa semua orang pernah mengalaminya dapat membantu Anda merasa lebih tenang. Selain itu, penyesalan seringkali diperparah oleh pikiran seandainya yang terus menghantui. Anda mungkin berpikir, seandainya saja saya memilih jalur yang berbeda, hidup saya pasti lebih baik. Namun kenyataannya, tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi jika Anda bertindak lain. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian, dan yang bisa Anda lakukan hanyalah belajar dari masa lalu tanpa terjebak di dalamnya. Yang terpenting adalah membedakan antara penyesalan yang membangun dan yang merusak. Penyesalan yang membangun memberi Anda dorongan untuk berkembang, belajar, dan menjadi lebih baik. Sebaliknya, penyesalan yang merusak membuat Anda terus-menerus menyalahkan diri sendiri tanpa ada solusi.
Dengan memahami akar penyesalan, Anda bisa mengambil langkah yang tepat untuk mengelolanya, bukan hanya sebagai beban emosional, tetapi sebagai bahan bakar untuk bertumbuh dan menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Memaafkan orang lain mungkin terasa lebih mudah dibandingkan memaafkan diri sendiri. Ketika Anda melakukan kesalahan, seringkali muncul perasaan bersalah yang menghantui, seolah-olah Anda tidak layak untuk dimaafkan. Namun, menyalahkan diri sendiri secara berlebihan tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Sebaliknya, itu hanya akan memperburuk kondisi emosional dan menghambat Anda untuk bangkit. Langkah pertama untuk menerima dan memaafkan diri sendiri adalah dengan menyadari bahwa Anda adalah manusia yang tidak sempurna. Setiap orang pernah membuat kesalahan, dan itu adalah bagian dari proses belajar dalam hidup. Setelah menyadari bahwa kesalahan adalah hal yang wajar, cobalah untuk melihat situasi dengan lebih objektif. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sudah melakukan yang terbaik dengan pemahaman yang saya miliki saat itu? Dan apa yang bisa saya pelajari dari kesalahan ini? Dengan mengganti rasa bersalah menjadi refleksi yang lebih positif, Anda akan lebih mudah menerima kenyataan tanpa terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Selain itu, berlatih self-compassion atau kasih sayang terhadap diri sendiri sangatlah penting. Bayangkan, jika teman Anda mengalami hal yang sama seperti Anda, apakah Anda terus menyalahkannya atau justru mencoba menghibur dan mendukungnya? Berikan perlakuan yang sama pada diri sendiri. Sadari bahwa Anda berhak untuk bangkit dan memperbaiki diri, bukan terus-menerus terjebak dalam rasa bersalah. Terakhir, buatlah keputusan untuk benar-benar melepaskan penyesalan dan melangkah maju. Memaafkan diri sendiri bukan berarti melupakan kesalahan, tetapi menerima bahwa masa lalu tidak bisa diubah, dan yang terpenting adalah bagaimana Anda bertindak ke depan. Anda berhak untuk tumbuh, belajar, dan menjalani hidup dengan lebih baik. Ingat, Anda bukanlah kesalahan yang Anda buat. Anda adalah pribadi yang terus berkembang menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Kesalahan seringkali terasa menyakitkan, tetapi jika Anda mampu melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas, kesalahan justru bisa menjadi guru terbaik dalam hidup. Langkah pertama dalam belajar dari kesalahan adalah menerima kenyataan bahwa Anda telah melakukan sesuatu yang kurang tepat. Hindari mekanisme defensif seperti mencari pembenaran atau menyalahkan orang lain. Sebaliknya, akui kesalahan dengan jujur dan terbuka. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan langkah awal menuju pertumbuhan dan kedewasaan. Setelah menerima kesalahan, refleksikan apa yang terjadi dengan objektif. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya menyebabkan saya melakukan kesalahan ini, dan faktor apa saja yang bisa saya kendalikan agar tidak mengulanginya. Dengan memahami penyebab di balik kesalahan, Anda bisa menemukan pola pikir atau kebiasaan yang perlu diperbaiki. Jangan hanya fokus pada rasa bersalah, tetapi cari hikmah yang bisa diambil. Kesalahan hanyalah titik dalam perjalanan hidup Anda, bukan garis akhir. Selanjutnya, ubahlah pola pikir Anda menjadi growth mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat berkembang melalui usaha dan pengalaman. Alih-alih mengatakan, saya memang gagal dan tidak bisa apa-apa, ubahlah menjadi, saya gagal kali ini, tetapi saya bisa belajar dan menjadi lebih baik. Dengan pola pikir seperti ini, Anda tidak hanya bangkit dari kesalahan, tetapi juga menjadikannya sebagai batu loncatan untuk berkembang. Terakhir, buatlah rencana konkret agar kesalahan yang sama tidak terulang di masa depan. Apakah Anda perlu meningkatkan keterampilan tertentu? Apakah Anda harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan? Atau mungkin Anda perlu lebih terbuka terhadap saran dan kritik? Terapkan perubahan kecil yang bisa membawa dampak besar dalam jangka panjang. Ingat, kesalahan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau disesali terus-menerus. Justru kesalahan adalah peluang untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bijaksana. Penyesalan seringkali terasa seperti beban berat yang membelenggu langkah Anda. Namun, jika Anda mampu mengelola perasaan itu dengan cara yang tepat, penyesalan bisa menjadi bahan bakar untuk pertumbuhan dan perubahan positif.
Alih-alih terus-menerus meratapi masa lalu, Anda bisa menggunakannya sebagai motivasi untuk menciptakan masa depan lebih baik. Langkah pertama adalah mengubah sudut pandang terhadap penyesalan. Bukan sebagai hukuman, tetapi pelajaran berharga yang bisa membentuk diri Anda menjadi lebih kuat. Salah satu cara untuk mengubah penyesalan menjadi kekuatan adalah dengan mengambil tindakan nyata. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan sekarang untuk memperbaiki atau menebus kesalahan di masa lalu? Jika Anda menyesal telah menyia-nyiakan waktu, gunakan hari ini untuk mulai bekerja menuju tujuan yang lebih bermakna. Jika Anda merasa bersalah atas perlakuan Anda terhadap seseorang, cobalah untuk meminta maaf atau memperbaiki hubungan tersebut. Dengan bertindak, Anda tidak hanya mengurangi rasa penyesalan, tetapi juga mengambil kembali kendali atas hidup Anda. Selain itu, jadikan penyesalan sebagai sumber inspirasi untuk membantu orang lain. Banyak orang yang mengalami perjuangan serupa dengan Anda, dan pengalaman yang telah Anda lalui bisa menjadi pelajaran berharga bagi mereka. Entah dengan berbagai kisah, memberikan nasihat, atau sekedar menunjukkan empati. Anda bisa mengubah pengalaman pahit menjadi sesuatu yang bermakna. Banyak tokoh besar yang menggunakan kegagalan dan kesalahan mereka sebagai motivasi untuk menciptakan perubahan yang lebih besar. Dan Anda pun bisa melakukan hal yang sama. Pada akhirnya, penyesalan tidak harus menjadi beban yang menghambat Anda. Sebaliknya, itu bisa menjadi dorongan untuk bertumbuh, belajar, dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Anda tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi Anda selalu bisa mengubah cara Anda meresponnya. Jangan biarkan penyesalan mendikte hidup Anda. Gunakan itu sebagai bahan bakar untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi masa depan. Penyesalan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau melewatkan kesempatan yang membuat mereka berharap bisa mengulang waktu. Namun, terus-menerus terjebak dalam penyesalan hanya akan menghambat pertumbuhan dan kebahagiaan. Yang lebih penting adalah bagaimana Anda merespon penyesalan tersebut. Apakah membiarkannya menjadi beban yang melemahkan atau menggunakannya sebagai pelajaran yang menjadi pribadi yang lebih baik. Menerima dan memaafkan diri sendiri adalah langkah awal untuk bangkit dari penyesalan. Kesalahan di masa lalu bukanlah definisi dari siapa Anda, melainkan bagian dari perjalanan yang membentuk diri Anda hari ini. Dengan belajar dari kesalahan dan berfokus pada masa depan, Anda dapat mengubah penyesalan menjadi kekuatan untuk tumbuh dan berkembang. Hidup ini terus berjalan, dan setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri. Alih-alih melihat penyesalan sebagai penghambat, gunakanlah sebagai dorongan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Anda tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi Anda selalu punya kendali atas masa depan. Yang terpenting adalah bagaimana Anda memilih untuk melangkah ke depan dengan lebih bijaksana dan lebih kuat dari sebelumnya.